benefit dari mendukung Mas Anies itu sebenarnya PKS yang paling sedikit. Paling sedikit, paling sedikit. Saya ingin sedikit agak kritisi ya. Kan banyak yang melihat bahwa penerima kotel efek itu adalah PKS. Tidak benar. Di tingkat nasional itu PKS itu cuma naik 3 kursi dari 50. PKB sama Nasdem itu masing-masing dapat 10 tambahan. Tapi kan PKS kemarin naiknya udah banyak kan dari 2017, 19 itu kan. Iya, tapi kan itu pada waktu itu kan ya memang boleh dikatakan cuma PKS lah karena iya, PKS kan dua ini ada new member Bang, dua betul, ini kan. Iya. Itu yang kedua juga di DKI. Di DKI itu PKB naik 5. Jangan salah. PKS cuma naik 2. Penerima manfaatnya juga bukan hanya PKS ya? Iya, Nasdem kemarin hampir 4, naiknya dari 7 ke 11, tapi setelah keputusan kemarin terakhir jadi 10, naik 3 gitu. Jadi PKS 2, Nasdem 3, PKB 5. Kalau dari hasil 2024, benefit dari mendukung Mas Anies itu sebenarnya PKS yang paling sedikit. Paling sedikit. Tapi bila tidak ada proses dialog, maka politik kita akan didominasi oleh gosip, intrik, dan segala macam konspirasi di sekitarnya. Kenapa? Karena ruang untuk diskusi substansi minim. Itu juga sebabnya kenapa dalam kampanye kemarin kami menyelenggarakan program yang disebut dengan Desak Anies, yang diselenggarakan alhamdulillah 22 kali di 22 kota, di mana semua bisa datang dan semua bisa menanyakan apa saja tanpa dibatasi, tidak di screening, tidak dilarang, tidak ada, betul-betul tidak ada. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin membuat proses kampanye pun sebagai proses exercise kebebasan berekspresi dan kebebasan untuk kita menyampaikan begitu banyak hal yang terkait dengan apa yang ada di masyarakat. Ini adalah komitmen kami melihat dengan memberikan ruang itu maka akan menguntungkan seluruh unsur masyarakat, karena perdebatan tentang policy itu menjadi lebih baik. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita menjaga objektivitas. Di situ letak tantangan tersendiri. Mengapa? Karena kita berhadapan dengan sistem pasar yang memberikan reward dan yang memberikan disinsentif juga kepada media khususnya yang beroperasi secara digital, karena ada dunia maya yang di situ akan melakukan rewarding dan bukan punishment tapi disinsentif. Ketika pemberitaan disampaikan dengan objektivitas, maka ini akan membantu membangun suasana yang sehat dalam kebijakan policy. Tapi ketika objektivitas itu tidak muncul, maka di dalam konteks dunia maya, di situ kita akan menyaksikan ada rewarding ekstra. Saya beri contoh konkretnya. Ketika kabar yang sensasional dan negatif bisa mendapatkan jumlah hit pembaca lebih banyak, maka ada kecenderungan kita akan mensuplai itu karena mesin algoritmanya akan merespon itu. Jadi reward yang didapat bukan dari berita yang objektif, tapi reward yang didapat karena jumlah hit yang banyak karena ada sistem pasar di situ. Nah, ini tantangan di dunia pers yang harus dijawab. Yang harus dijawab oleh siapa? Oleh pers. Bagaimana menjaga itu? Mau entertain reward yang didapat dari respon publik, atau mau entertain value yang dijaga di dalam mengemukakan pandangan yang objektif. Kami berkomitmen untuk memajukan, kami berkomitmen untuk menjaga sistematis, tapi juga ada PR-PR bersama yang harus kita kerjakan, sehingga kita bisa bangun ekosistem yang sehat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun suasana ekosistem pers yang baik, menjaga demokrasi kita. Dan kami berharap Bapak Ibu sekalian, ikhtiar membangun demokrasi kita yang sehat benar-benar bisa terwujud. Ujiannya besok tanggal 14 Februari. Semoga berlangsung dengan aman, damai, dan yang penting lagi jujur. Itu yang paling penting, karena itulah yang paling kita andalkan hari ini. Kejujuran akan menghasilkan kredibilitas, dan kita semua tahu bicara soal jujur, pilarnya demokrasi itu trust.
pilarnya non-demokrasi itu fear, rasa takut. Rezim non-demokrasi akan tumbang ketika fear itu hilang. Tapi rezim yang dipilih secara demokratis, dia menjadi non-demokratis ketika trust berganti dengan fear. Kepercayaan pada pemimpin dan kepercayaan pada pemerintah berubah menjadi ketakutan kepada pemimpin dan ketakutan pada pemerintah. Ketika itu tergeser, maka sesungguhnya kita tidak sedang berada dalam demokrasi. Ini bahayanya karena pilarnya sangat berbeda. Nah, mudah-mudahan kita tidak merasakan itu, walaupun kemarin merasakan. Karena itu dalam slogan kami sampaikan Wakanda no more, Indonesia forever. Karena ada rasa takut untuk mengungkapkan kata Indonesia. Ini kenyataan yang kita hadapi. Nyatanya ada fear. Kami sampaikan warning, ada banyak negara demokrasi yang menganut prinsip one man one vote. Tapi karena ada fear, lama-lama jadi one man one vote one time. Artinya tidak ada vote lagi. Dan itu terjadi di banyak tempat. Mari kita jaga demokrasi kita selalu one man one vote dan one man one vote regularly every 5 years. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini menarik ya, bagaimana setelah pencapresan Anies di Pilpres kemarin itu menuai pro dan kontra ya. Kata partai-partai pendukung Anies yaitu PKS ya, mengatakan bahwa tidak ada efek yang signifikan ya mendukung Anies di Pilpres. Bahkan perolehan suara mereka di DPR pun ya, tidak terlampau naik banyak. Ini terlalu kocak ya teman-teman. Bagaimana partai-partai pendukung Anies kemarin ini mengeluh. Ya. Kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan sebagai Pilpres Capres kemarin sebenarnya membuat efek juga bagi mereka, menambah kursi-kursi mereka di DPR, baik di DPRD teman-teman. Contohnya di Jakarta, PKS itu menang ya di Jakarta, walaupun mungkin naiknya 2 atau 3, tapi mereka menjadi partai pemenang di Jakarta ya, menjadi partai pemenang legislatif di Jakarta. Itu membuktikan bahwa efek Anies ini luar biasa teman-teman. Efek Anies ini sangat terasa juga kepada partai-partai ya. Walaupun Anies tidak menang di Pilpres. Coba kalau Anies menang ya, luar biasa lagi. Nah, disitulah kenapa partai-partai pendukung Anies di Pilpres ini mulai meninggalkan Anies ya. Mereka mendukung Ridho di Jakarta yang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka kalah juga ya pada pemilihan gubernur kemarin karena Anies mendukung Pramono Anung teman-teman. Itu adalah langkah yang luar biasa dari Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi ya.